Shalom, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa melalui perenungan firman Tuhan di hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, atas hari yang Tuhan karuniakan kepada kami, untuk kami nikmati pada hari ini. Selanjutnya ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai suluh dan pedoman di sepanjang kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan pada pagi hari ini, yaitu dari Kolose 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan dengan segala sesuatu kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Pembacaan kita di bawah satu tema, Gembala yang menasehati. Saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, nasihat adalah hal yang dibutuhkan dalam suatu komunitas, baik itu keluarga, jemaat, organisasi pun dalam masyarakat. Tentu dengan harapan besar, setiap orang yang menerima nasihat menjadi lebih baik atau semakin baik hidupnya. Sebagai seorang rasul, tentu tidak lepas dalam tanggung jawab penggembalaan terhadap jemaat-jemaat. Paulus merasa penting untuk selalu memberi nasihat kepada jemaat seperti jemaat di Kolose. Maksud dari setiap nasihat yang disampaikan Paulus melalui suratnya ialah supaya jemaat hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dengan segala kesadaran bersedia meninggalkan hidup lama yang penuh dengan dosa dan menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, diperlengkapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus dalam perkataan dan cara hidup menjadi sebuah penegasan bahwa dalam jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus juga berharap bahwa pada akhirnya dengan segala hikmat dari Allah, jemaat dapat saling mengingatkan dan menasihati, sehingga dapat senantiasa hidup dalam damai. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dilimpahi ungkapan syukur, dan hidup yang dijalani dan dikerjakan dalam ketaatan kepada Kristus. Perenungan bagi kita adalah, apakah kita sudah melakukan tugas penggembalaan di dalam keluarga,
di dalam jemaat di mana kita berada. Memanglah tidak mudah untuk selalu menasehati orang-orang di sekitar kita agar menjadi baik. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk terus hidup dalam ketekunan, untuk setia menasehati orang lain dalam relasi dengan Tuhan, agar orang lain dapat dengan kesadaran hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh membaca, merenungkan, bahkan mendengarkan firman. Firman-Mu senantiasa menasihati kami untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan, sehingga hidup kami selalu dipenuhi dengan Roh Allah yang benar. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, kami dimampukan untuk menjalani kehidupan hari ini, sehingga kami senantiasa taat di hadapan hadirat. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat segenap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam keluarga, dalam berjemaat, bahkan dalam bermasyarakat. Biarlah kami senantiasa meningkat tugas tanggung jawab kami dengan penuh tanggung jawab di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bersama-sama dengan anggota jemaat yang bersukacita oleh karena pertambahan usia, baik oleh pertambahan usia karena umur maupun karena pertambahan usia pernikahan. Semua ini kami syukuri bahwa Allah senantiasa mengaruniakan kami kehidupan, mengaruniakan kami hari demi hari, sehingga semuanya itu kami boleh lalui dengan penuh selamat. Ya Allah Bapa kami di surga, kami berdoa buat segenap anak-anak kami dalam pendidikan masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga ia boleh belajar dengan tekun, walaupun ia hanya belajar dari rumah. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi semangat untuk tetap belajar dengan baik. Dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, semuanya ini Tuhan boleh tercapai oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak berdaya oleh karena kelemahan. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menguatkan mereka, sehingga hari demi hari senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa di surga, dalam sepanjang kehidupan kami hari ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menolong kami di dalam melakukan tugas pekerjaan kami, dalam pelayanan kami sebagai majelis-Mu di tengah-tengah jemaat. Tuhan senantiasa memperlengkapi kami, sehingga tanggung jawab pelayanan itu mampu kami angkat di tengah-tengah jemaat. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan akal budi hikmat kepadanya, sehingga pemerintah boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan di atasnya Tuhan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan, sebab semuanya ini kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua di dalam menjalani kehidupan hari ini, dan kita tetap semangat menjalani kehidupan dengan penuh keberkatan dari Tuhan. Sekian dan Shalom.